perbaikan genetik selalu digaungkan untuk peternakan Indonesia supaya lebih berkembang dan maju, pertumbuhan domba-dombanya lebih cepat, lebih pesat dan lain sebagainya. Ini persiapan untuk F3-nya di Slawe Farm seperti apa teman-teman ya? F2, F3 di kita yang sedang digarap. Gini, paling banyak. Ini satu jantan full bloodnya, dorpernya ya. Di koloni dengan berapa F2 mas ini? Kalau yang ini betina F2. Kalau ini yang betina F2, yang sana blok sana, oh yang blok sini itu betinanya F1. Yang blok sana yang F2. Jadi oke, siap. ada F1, F2. Kalau jumlah betinanya itu kurang lebih di sini ditaruh 30 ekor. 30 ekor ya, satu pejantan ini dengan 30. betina F1 dorper 30 ekor. Jadi nantinya lahir F2 nggih. Nah, ini ada yang kepala putih, kepala hitam juga sama dengan yang jantan mas ya untuk betina-betina F1 kayak gini. Sama dengan jantan itu. Ya, cuman bedanya kita lihat kan kalau F1 itu memang ada corak-corak hitamnya, tapi lehernya itu bukan leher kayak itu kan, ini kan campur dengan yang full blood. Betina tapi full blood juga ada. Intinya lebih tingkatnya F lebih tinggi, lehernya semakin mendekati leher beton gitu mas ya. Akhirnya nanti F3, F1 kepalanya hitamnya itu udah mulai mengikuti pejantan atau induk aslinya dia. Siap-siap. Nah ini juga ada sebagian yang betinanya yang full blood ini ya? Iya, sudah ada yang kita campur di sini full blood tapi tidak banyak. Kebanyakan yang dari campuran dari sini betina F1 kok. Tapi nanti kan kelihatan misalnya kayak itu betina yang full blood. Langsung kelihatan. Kalau yang ini F berapa ini mas ini? Ini F2. Betina ya? F2. Oh berarti yang di sini ada F1 dan juga ada F2. Ada full bloodnya ya. Nanti tanda pembedanya di AirTag-nya itu sama apa itu di kelihatan kok dari bodinya. Iya, bodinya dan juga tulisannya juga ada. Nah ini teman-teman, jadi yang di pasaran itu seperti teman-teman yang lain bilang bukan dorpir ketika yang di pasar-pasar disebutkan dorper atau post dorper kayak gitu ya. Ini sangat-sangat berbeda dari segi postur tubuh, kepala dan lain sebagainya ya. Bulu juga. Mas, pengalaman jenengan di sini di Slawe Farm ini ya, untuk domba-dombanya yang diselangkan dengan full blood dorper itu yang tentunya yang di sini ya. Itu yang terbaik dengan betina apa sih sebenarnya? Masih dengan cross texel. Masih dengan cross texel. Dengan cross texel. Jadi cross texel ini bahan betina yang menurut kita bagus. Yang kedua sih kita nyebutnya Garut. Nah, kalau kepingin betina kita taruh di Garut. Cuman perbedaannya nanti di lahiran itu memang tanduk yang dari Garut itu muncul. Dan telinganya berbeda. Kalau texel dia pas lahiran sudah agak lebar. Garut itu awalnya betinanya nggak ada telinganya. Nanti anaknya itu muncul ada telinganya, tapi nggak terlalu panjang, kecil gitulah. Itu dari pejantan, pejantannya full blood dan betina Garut. Tapi kalau untuk menang-menangan bobot dan lain sebagainya, kami pernah timbang itu cross texel masih pertumbuhannya cepat. Lebih cepat ya. Yang betinanya cross texel. Oh, siap. Kalau yang sebelahnya ini kebanyakan yang koloni. Kalau ini sudah kalau ini masih F1 sebenarnya. F1 tapi yang kita sortir bagus secara bobot, dia besar, bodi agak panjang. Gitu. Ada juga yang betinanya texel jumbo. Oh ya, yang di sini ya percampuran ini kandang koloni mas ya. Kandang koloni. Yang F2-nya tadi mana mas ini yang betina F2? Kalau betina F2 yang blok sini ini tadi. Oh, campuran masih campur ya, bukan keseluruhan ya? Bukan campur. Kalau di sana pun sebagian juga campur-campur. Sama ya? Campur. Cuman memang pejantannya semua kita gunakan full blood yang dorper. Oh, full blood yang dorper di 4 blok ini. Cuman untuk betinanya ada yang F1 dalam satu koloni, F2. Ada yang full blood juga mas ya? Betul. Ini kandangnya kan kandang koloni kawin mas dan lain sebagainya. Berarti untuk jenis pakan dan lain sebagainya sama sih sebenarnya? Sebenarnya sama. Kalau pakan kita juga tetap masih menggunakan ya pertama konsentrat, yang kedua hijauan, dan kami tambahi premix seperti itu. Ditambah premix ini seperti ini ya. Hijauannya di sini cenderung fresh mas ya? Fresh, jelas kita gunakan. Satu kalau pas musim panen jagung kita gunakan petani-petani jagung untuk kita beli bahan tebonnya.
Yang kedua, kita juga punya penanaman di rumput pakcong dan odot. Oh, Secara bank pakan sih itu yang selama ini kita gunakan. Jadi memungkinkan nanti ke depan kalau misalnya pas panen raya, panen banyak gitu, tetap disilase kayak gitu Mas untuk cadangan makanannya. Kami pernah nyoba hampir nggak bisa nyilase karena populasinya kan banyak Mas. Jadi satu hari itu kita bisa 1 pickup. Dan untuk pakan di kandang ini saja. Untuk yang di kandang kedua juga 1 pickup. Berarti satu hari bisa 2 mobil pickup L300 itu. Nah, itu kita nggak punya waktu untuk silase. Untuk silasenya karena nggak ada waktu ya. Setelah cacah, saya hidangkan. Setelah dicacah dihidangkan. Jadi hampir siklusnya ya hijauan segar terus. Hijauan segar. Jadi nggak pernah kita buat silase sih karena populasinya banyak. Total populasi sekarang banyak gitu Mas ya. Iya. Nanti biar teman-teman hitung sendiri. Nah, ke depan kan di sini ada Texel tadi. Iya, ada Texel, Dorpel. Texel ya, Peltex lah istilahnya. Saya tadi Texel yang sudah dikembangkan gitu. Peltex ya. Tadi salah sebut aja Peltex, ada Awasi dan lain sebagainya. Dan kemarin juga sudah pernah pejantan full blood Suffolk itu disilangkan dengan full blood betina Dorper. Nah, kedepannya berarti masih memungkinkan nanti disilangkan Awasi dengan jadi untuk teman-teman nanti ikuti terus channel DRH itu perkembangannya. Jadi kita di kandang sebelah itu ada kita koloni betina cross Texel dengan 1 pejantan full blood Suffolk. Itu ada. Itu kurang lebih ada 3 atau 2 koloni yang dari Suffolk. Berarti nanti anaknya F1 Suffolk. F1 Suffolk ya. Memang di kandang kita itu cuman masih sedikit kalau F1 Suffolk ini. Jadi ini yang masih kita kejar. Terus yang kedua F1 Dorper juga masih ada. Dan di blok yang sebelah sana ada 1 blok itu dengan full blood Awasi. Itu masih ada juga. Jadi nanti ada F1 Awasi sama F2 Awasi juga akan ada masih. Yang terakhir tambahannya ya yang Beltex ini yang kita kembangkan. Yang Beltex ya. Ya mungkin full blood antara full blood Beltex, full blood Dorper dan juga full blood Suffolknya, mungkin full blood Awasi juga saling disilangkan Mas ya. Betul. Jadi untuk domba-domba unggul teman-teman bisa langsung hubungi Slawe Farm. Siap Mas Dika. Dengan populasi banyak ini Mas, dari tadi kita bilang untuk jenis-jenis domba dan keunikan serta keenakannya. Mungkin terkait kendala Mas yang dialami selama ini khususnya untuk domba-domba genetik unggul itu apa Mas Dika ini? Untuk kendala yang pertama pada saat mereka datang itu nggak mau langsung kawin. Itu pernah kita alami. Jadi kita nunggu agak lama lah, kurang lebih hampir 4 atau 3 bulanan. 3-4 bulanan lah kita nunggu. Jadi datang tuh nggak langsung kawin teman-teman. Jadi mereka proses dulu ya. Mungkin iki betina kok nggak mirip ambek jenisku mungkin ngono ya. Jadi datang tuh nggak langsung kawin tuh pernah. Jadi kita ya ngejoki pakan terus kan akhirnya kan gitu. Tapi nggak ada masalah. Setelah itu diadaptasi bagus dan kawin. Nah terus kalau untuk yang full blood ini sebenarnya kita lebih arahnya untuk kendala lainnya sebenarnya nggak ada lah. Cuman kalau misalnya full blood itu sampai mati, misalnya 1 ekor, nah itu kendalanya kepala pusing beberapa hari kayaknya. Itu bisa obat Paramex, obat pusing itu bisa langsung diminum sampai 3 tablet ya teman-teman, karena pusingnya enggak. Meminjam istilahnya Bambang Paco, dikoyo aja. Jadi pusingnya bisa lumayan teman-temannya. Jadi misalnya kami pernah ada kejadian, ternyata sempat kita alami full blood itu mati. Ya untungnya kita sendiri juga full blood ini kan kita breeding kan di sini. Jadi kita punya anak-anaknya yang masih stoknya bagus. Itu tapi pernah cuman ya ada 1 kasus lah. Ada 1 kasus tiba-tiba datang itu dia adaptasi sebentar di sini. Setelah itu mati ya. Jadi sudah langsung gila ya istilahnya itu 40 juta itu sudah serut tiba-tiba. Siap. Tiba-tiba langsung nggak ada. Ya itu teman-teman sih kalau resiko-resiko tapi kami anggap itu hal yang wajar karena namanya kita kan beternak barang hidup ya, makhluk hidup itu. Jadi kita yang penting berikan SOP yang kita jalankan SOP kita,
terus kita berikan pakan terbaik, perawatannya oke, ya insya Allah kita sudah berusaha semampu kita lah. Jadi kalaupun ada kematian itu sudah mungkin urusan yang di atas ya dengan Tuhan. Dan untuk yang full blood kelahiran Indonesia, Mas Dika, itu sampai saat ini sudah yang kelahiran Slawe Farm khususnya udah ada yang terbeli atau masih di sini yang sudah siap kawin gitu? Kalau yang di Slawe Farm ini sudah ada yang terbeli ya, udah banyak kemarin keluar. Kami lepas terutama yang di jantan. Nah untuk betina kemarin ada 1-2 yang kita memang jual karena kita dikelitiki terus sama pembeli. Ayolah Pak, dilepas. Kami juga kepingin beli ya, jadi ya kita lepas sih ada kemarin 1-2 yang betina. Tapi paling banyak kita lepas kemarin jantan. Itu kurang lebih full blood hampir di 23 ekoran. 23 ekoran. Ada pembeli dari Banyuwangi, ada dari Jember, ada dari Jawa Barat, kemarin beli juga. Yang tertua berapa umurnya berapa kira-kira sampai saat ini Mas Dika? Kalau di sini yang ada sisa 1 atau 2 ekor. Yang 1 jantan itu masih umur 5 bulan. Masih 5 bulan ya. Kalau yang kalau yang jantan lagi ada 1 itu umur 1 tahun ada juga. Sudah mau siap-siap kawin Mas ya? Sudah siap-siap kawin. Untuk bisa. Full blood dorpernya itu nanti dibuat kawin di umur berapa yang kelahiran Indonesia? Kalau saran kami tetap di umur 1 tahun ke atas. Kalau karena memang kalau teman-teman gunakan sebagai bahan kawin atau pemacek itu bagusnya kematangannya itu secara mungkin kelaminnya dan lain sebagainya itu di umur kami sih gunakan itu 1 tahun 3 bulan biasanya. 1 tahun 3 bulan atau 1 tahun setengah lah. 1 tahun setengah itu udah bagus untuk pemacek. Bagus-bagusnya. Oke, siap Mas. Kalau 1 bulan sih bisa, cuma nanti dia masih apa ya? Mungkin kaget ya. Anak-anaknya itu juga masih kita rasa kurang maksimal. Kurang maksimal. Jadi kalau 1 tahun setengah sebagai pemacek itu minimal bisa digunakan dia sudah. Minimal sudah digunakan. Siap Mas Dika ya. Terima kasih banyak Mas Dika ya. Sama-sama. Tadi di sini mengembangkan Beltex dan juga yang lain-lain kemungkinan nanti ke depan disilangkan. Dan untuk yang betinanya selama ini yang berdasarkan pengalaman di Slawe Farm yang terbaik tetap cross Texel. Masih dari Texel kita. Jadi teman-teman yang ternak cross Texel, ngapunten yang belum punya full blood dan lain sebagainya, ini kesempatan sebenarnya. Sudah banyak teman-teman di Indonesia punya full blood dorper dan nanti persilangannya nunggu peternakannya dari cross Texel juga Mas Dika ya. Bisa betul. Siap Mas Dika, terima kasih banyak Mas Dika. Berkah, bermanfaat, barokah, semakin jaya. Amin. Khususnya untuk Slawe Farm dan pada umumnya pada para peternak di seluruh Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.